Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira, NIM saya 208010003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul konsep dasar pengembangan kurikulum. Baik, untuk mengisikan waktu kita langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum. Kurikulum pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu curire yang berarti pelari dan cerere yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam Webster pengertian kurikulum dalam pendidikan muncul pada tahun 1955 yang memaknai kurikulum sebagai beberapa mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di ijazah. Selanjutnya yaitu pengertian konsep dasar pengembangan kurikulum. Konsep dasar pengembangan kurikulum adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang efektif. Konsep dasar ini meliputi berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, bahan ajar, metode pengajaran, dan penilaian. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dalam dunia. Selanjutnya itu tujuan konsep pengembangan kurikulum. Nah, tujuan dari konsep dasar pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Konsep dasar ini juga membantu para pengembang kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang mereka rancang relevan dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan tempat siswa belajar. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurikulum dalam dunia pendidikan memiliki ragam fungsi yang sangat menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang diinginkan. Kurikulum tidak hanya berfungsi bagi pendidik dan peserta didik, tetapi juga berfungsi bagi komponen yang ada dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain yang pertama fungsi kurikulum bagi sekolah, yang kedua fungsi kurikulum bagi anak didik, yang ketiga fungsi kurikulum bagi pendidik, yang keempat fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, dan yang terakhir fungsi kurikulum bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada beberapa fungsi kurikulum, ada 5 yang tadi sudah disebutkan, di mana yang pertama itu adalah kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, fungsi yang telah berfungsi dengan baik sebagai organisasi pembelajaran merupakan persiapan bagi individu peserta didik. Artinya, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru, program baru, dan pengalaman baru yang diharapkan dapat dikembangkan secara maksimal seiring perkembangan anak. Kemudian yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Di samping itu juga sebagai pedoman dalam memperbaiki situasi dan kondisi belajar yang baik. Kemudian fungsi yang kelima yaitu bagi masyarakat, di mana bagi masyarakat kurikulum dapat memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui kurikulum, masyarakat dapat mengetahui apakah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkannya. Selanjutnya yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal pendidikan formal dan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan tanpa ada acuan tertulis. Sedangkan pendidikan informal ini bisa didapatkan di luar di lingkungan sekitar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki dasar acuan yang jelas dan tertulis dalam menjalankan proses belajar mengajar. Kemudian prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum, di mana konsep dasar pengembangan kurikulum didasarkan pada beberapa prinsip utama seperti kesesuaian dengan kebutuhan siswa,
relevansi dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan tempat belajar siswa, dan konsistensi dengan tujuan pendidikan. Adapun beberapa tahapan pengembangan kurikulum, berdasarkan konsep pengembangan kurikulum meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan bahan ajar, pengembangan metode pengajaran, penilaian hasil belajar, dan evaluasi kurikulum. Setiap tahapan harus dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan pengembangan kurikulum yang efektif. Dalam menjalankan tahapan-tahapan ini, para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip konsep dasar pengembangan kurikulum. Dengan demikian, kurikulum yang dirancang akan sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan tempat belajar siswa, serta konsisten dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Eh, Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana konsep dasar pengembangan kurikulum adalah landasan yang penting bagi para pengembang kurikulum dalam merancang kurikulum yang efektif. Dengan memahami konsep dasar ini, para pengembang kurikulum dapat memastikan bahwa kurikulum yang mereka rancang telah sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam merancang kurikulum yang efektif, para pengembang kurikulum harus mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum secara tepat. Selain itu, tahapan-tahapan pengembangan kurikulum berdasarkan konsep dasar pengembangan kurikulum juga harus dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan pengembangan kurikulum yang efektif. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.